Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di pertemuan hari ini. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Di daerah rumahnya sinyalnya bagaimana? Bagus atau terhalang apa? Lumayan. Lumayan bagus. Cerah di sana? Sudah sarapan semua? Udah, silakan sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk Mas Ferry dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Mas Ferry. Sebelumnya kemarin udah Ibu suruh untuk absensi, udah buka untuk Google Classroom semua. Ibu coba share untuk Google Classroom-nya. Master Hun. Master Hun. Di sini udah terlihat. Ya, Master Hun. Udah terlihat semua? Sudah. Untuk absensinya, di absensi untuk hari Kamis ini baru 3 siswa yang udah absen. Silakan yang lainnya untuk absen. Baru 3, silakan yang lainnya absen terlebih dahulu. Kalau sudah absen semua, sebelumnya tujuan untuk pembelajaran hari ini udah Ibu share juga di Google Classroom. Tujuannya hari ini kita materinya mempelajari tentang hukum dasar kimia. Ada 2 yang di sini yang kita pelajari. Yang pertama hukum Lavoisier sama hukum Proust. Yang pertama tujuannya adalah menganalisis data percobaan yang ditayangkan melalui video untuk membuktikan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dengan teliti dan kritis. Yang kedua, menerapkan hukum Lavoisier dalam perhitungan kimia. Untuk yang ketiga, menganalisis data percobaan yang ditayangkan melalui video untuk membuktikan berlakunya hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Yang terakhir adalah menerapkan hukum Proust ke dalam perhitungan kimia. Sebelumnya di sini udah pernah lihat kayu yang dibakar nggak kalian? Oh, pernah. Pernah. Ada yang belum pernah lihat kayu dibakar? Sudah semua pernah lihat? Ya, pernah. Sudah. Kalau kayu yang dibakar itu warnanya apa atau berubah menjadi apa setelah dibakar? Menjadi apa? Menjadi arang. Arang. Nah, beratnya arang sama berat awal kayu itu sama atau enggak? Sama. Ada yang mungkin berbeda, sama atau enggak? Beda. Sama, ada yang sama, ada yang berbeda ya. Di sini perubahan kayu menjadi arang itu benar atau menjadi arang? Ya, tadi benar. Ketika kayu sebelum dan setelah dibakar, masanya di sini juga akan sama. Karena dia terjadi reaksi, di situ ada pembakaran yang meninggalkan sistem yang disebut atau yang berupa karbon dioksida, asap dan uap air. Untuk reaksinya di sini ada yang pertama massa kayu ditambah dengan massa oksigen, itu reaksi sebelum dia dibakar. Maka setelah dibakar dia menjadi massa arang ditambah dengan massa oksida karbon dioksida sama massa uap air dan asap. Sebelumnya silakan mohon Mas Bustanur untuk mikrofonnya dimatikan biar teman-temannya tidak terganggu. Ya, terima kasih. Di sini kemarin Ibu juga udah memberikan
dari percobaan di YouTube itu bisa kita lihat ada reaksi atau persamaan reaksi dari hukum dasar kimia. Udah terlihat semua atau belum yang Ibu presentasikan? Sudah terlihat di layarnya? Sudah, Bu. Sudah. Ini ya Ibu bukakan. Di sini ada contohnya. Coba kita dengarkan bersama-sama dari video Hukum ini. kawan massa ya, ini berbicara mengenai massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah ya. Jadi hukum pertama itu hukum Lavoisier ya, hukum kawan massa ya. Itu teorinya massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Tapi sebenarnya ini teorinya nggak harus langsung seperti itu ya. Contoh ya, misalkan A tambah B, jadi ada senyawa A tambah senyawa B atau unsur A tambah unsur B gitu ya, menjadi senyawa A2B misalkan gitu ya. Nah kalau ini dia bilang 2 gram, lalu ini 4 gram, lalu ini adalah 6 gram, Nanti ini Mas. pasti bisa disebut adalah hukum Lavoisier. Ini sesuai Mas. Silakan untuk diperhatikan ya. Jangan rame dulu, nanti diperhatikan videonya. Kita belajar bersama-sama. Kalau sudah baru nanti kita analisa bersama-sama. Untuk Mas Bustanul silakan audionya dimatikan terlebih dahulu. Kuliah apa, Bu? Ya, agar tidak mengganggu videonya juga nanti. Nah, kita lanjutkan kembali. Masanya kan kalau dijumlah adalah 6. Ini belum tentu. Jadi adik-adik harus melihat perbandingan masanya dulu, baru boleh disebut ini masa sebelum dan sesudah itu sama. Jadi harus tahu perbandingan massa unsurnya dalam senyawa ini dulu. Jadi A2B, ada unsur A dan B, perbandingan massanya berapa? Kalau jika sesuai dengan yang direaksikan, bolehlah dijumlah. Jadi sama gitu. Itu arti Lavoisier ya. Jadi jangan salah paham dengan oh pasti ditambah adalah 6. Itu enggak mesti. Nih kok ada contoh ya. Contoh soal nih. Ada besi direaksikan dengan belerang membentuk senyawa besi 2 sulfida ini ya. Nah, ini besi yang direaksikan 5,6 gram, sulfurnya 3,2 gram. Besi sulfidanya, ini besi 2 sulfidanya adalah 8,8 gram. Ini kalau dijumlah, ini memang benar sesuai. Tapi apakah ini sesuai dengan hukum Lavoisier? Ini belum tentu. Loh kok bisa kok? Kita harus mencari perbandingan massanya dulu dari unsur yang membentuk senyawa itu. Jadi senyawanya kan FeS. Nah, ini berarti kita akan membandingkan perbandingan massa Fe dengan S dengan cara dilihat ini besi Fe-nya ada berapa banyak di dalam senyawa FeS. Ini besinya ada 1 ya. Jadi nanti ini istilahnya 1 dikali ArFe dibanding 1 dikali ArS. Ini cara mencari perbandingan massanya. Kok bisa nggak di soal diketahui perbandingan massanya langsung? Bisa. Tapi kalau belum ada perbandingan massanya, adik-adik harus mencari dulu dengan membandingkan AR-nya. AR itu massa atom relatif ya. Itu biasanya di soal diberitahu. ArFe berapa, ArS ini berapa, ini diberitahu. Ya. Kalau enggak, ada beberapa yang memang yang perlu dihafal seperti C, H, O, N, S, itu perlu dihafal. Tapi tergantung sekolah masing-masing ya. Ini ArFe diketahui 56 kali 1 dibanding 32 kali 1. Nah ini kita kecilin ya. Ya dibagi 8 aja, nanti ini 7 banding 4 ya. Jadi dengan kata lain, perbandingan massa besi dan sulfida dalam senyawa FeS ini adalah 7 banding 4. Nah maksudnya apa kok? Berarti ini kok tulis di sini ya, 7 banding 4. Nah kita lihat apakah perbandingan massa yang direaksikan itu sesuai dengan 7 banding 4 ini. Ternyata sesuai, ini kan sesuai dengan AR-nya ya kebetulan. Nah, ini sesuai. Jika sesuai, bolehlah kita anggap sesudah reaksinya adik-adik tinggal dijumlah aja. Ini istilah sebelum itu yang ruas kiri ya, namanya reaktan. Ini namanya produk, ini hasil. Jadi reaktan dijumlah sama dengan produk. Ya, itu.
Karena ini sesuai dengan perbandingannya, boleh ini dijumlah langsung. Apakah ini sesuai dengan hukumnya Lavoisier? Ini iya, ini sesuai. Gitu ya. Ini hukum pertama. Jadi hukum Lavoisier itu memang teorinya sebelum sama dengan sesudah, tapi adik-adik harus paham ya, kapan bisa teori seperti itu. Harus dilihat perbandingan masanya, ya. Nah, ini adik-adik, Koko ada soal seperti ini. Tapi Koko nggak tahu masa airnya ini. Ini berapa? Nah, apakah Koko boleh langsung dijumlah 4 tambah 32 adalah 36? Jangan, belum tentu ya. Loh kok gimana terus? Nah, ini adik-adik. Tadi udah didengarkan untuk video tentang masa sebelum sama masa sesudah. Tadi menurut hukum Lavoisier tadi seperti apa masa sebelum sama sesudah? Bagaimana? Mungkin ada bisa jawab masa sebelum sama sesudah tadi seperti apa? Dia harus sama atau berbeda? Mungkin Mbak Sela mau jawab perbandingannya itu tadi harus sama atau berbeda masa sebelum sama sesudah? Itu perbandingannya sama. Perbandingan jumlahnya untuk masa sebelum sama sesudah dia harus sama masanya. Kalau sebelum misalkan 10, maka setelah juga harus 10. Itu yang namanya tadi perbandingan hukum atau hukum kekekalan Lavoisier. Di sini ada contohnya tadi, coba dilihat untuk contoh reaksi air H2O di sini. Ibu share dulu lagi. Memeriksa atau mengecek perbandingan massa H2O dulu, unsur H dan O dalam H2O. Jadi gini, 2 kali air H dibanding 1 kali air O. Nah, kenapa 2? Karena H dalam H2O ada 2 ya, banyaknya istilahnya gitu. Jadi ini nanti 2 kali 1 dibanding 1 kali 16 ya, berarti 1 banding 8 ya, dapat 1 banding 8. Kita lihat 4 gram dan 32 gram yang direaksi. Untuk 4 gram berbanding 32 gram itu 1 banding 8 atau enggak? Mungkin ada yang bisa jawab. Kalau H2 itu 4 gram, O2 nya 32 gram, itu perbandingannya 1 banding 8 atau iya atau bukan? Mungkin ada yang mau jawab. 4 banding 32. H2-nya 4, O2-nya 32. Itu perbandingan 1 banding 8 atau bukan? 1 banding 8. 1 banding 8. Diketahui dari mana? Diketahui misalkan kita perkecil dengan membagi 4. Yang satunya menjadi 1, 32 dibagi 4 menjadi 8. 1 banding 8. Ya, 1 banding 8. Kita lanjutkan lagi. Ikan apakah sesuai dengan 1 banding 8? Nah, jika sesuai, ini kan 1 banding 8 ya. 4 sama 32 kalau dibandingkan bagi 4 semua, sesuai ini. Jadi boleh kok dijumlah? Boleh. Langsung 36. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya Koko jangan selalu langsung dijumlah, jangan ya. Koko masuk hukum kedua ya, namanya hukum Pros ya. Hukum Pros ini namanya hukum perbandingan tetap. Nama lainnya hukum perbandingan massa sebenarnya ya. Koko perbandingan massa Lavoisier kan sudah ada. Ya, tapi itu istilahnya perbandingan massa untuk supaya sebelum dan sesudah itu nilainya sama. Itu Lavoisier. Kalau Pros itu sebelum dan sesudah mula-mulanya itu nggak sama biasanya. Nanti ada teorinya, Koko memberi nama mula-mula bereaksi sisa ya. Mungkin kalau di sekolah adik-adik belum tentu menggunakan istilah itu yang Koko sebutkan nanti ya, waktu Koko bahas. Nah, ini istilah kata teorinya hukum Pros nih, perbandingan massa unsur-unsur penyusun ya, unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa ya adalah tertentu dan tetap. Jadi maksudnya itu ya, mirip. Sebenarnya Pros sama Lavoisier ini mirip. Jadi Pros ini mungkin
pengembangan daripada si Lavoisier itu sendiri ya. Jadi ini mirip nih. Nah, ini Koko memberi contoh yang sama ya, dengan unsur penyusun hidrogen dan oksigen membentuk H2O ya. Koko kasih yang sama aja. Ini adik-adik kan udah menghitung perbandingannya 1:8 nih, yang Koko jelaskan tadi. Nah, ini Koko reaksikan 4 gram dan 16 gram yang direaksikan sama Koko. Nah, Koko tanya, berapakah air yang terbentuk? Nah, jika seperti ini kita cek apakah ini 1:8. Ternyata ini 1:4. Nggak sama ya, nggak sama ini. Nah, kalau nggak sama, apakah boleh aku langsung jumlah 4 tambah 16 adalah 20 gram airnya? Nggak boleh. Tapi ya, terus gimana kok? Nah, ini berarti nggak sesuai dengan hukum Lavoisier, nggak sesuai. Berarti ini hukum apa? Ini nanti hukum Proust. Caranya, ini Koko nanti akan ada istilah mula-mula, bereaksi, dan sisa ya. Nah, mungkin kalau di sekolah adik-adik nggak ada istilah mula-mula, bereaksi, dan sisa ini, nggak ada istilah ini, ya adik-adik boleh abaikan aja lah, boleh dihapus. Ini Koko supaya lebih mudah aja bicaranya ya. Koko memberi keterangan ini. Tapi kalau di sekolah nggak diajari, adik-adik bolehlah ini dihapus, MBS, namanya MBS, mula-mula, bereaksi, sisa. Nah, sekarang gini, ini istilah mula-mula ini yang direaksikan pertama kali ya. Nah, yang bereaksi ini berapa banyak? Nanti ada sisanya berapa banyak gitu ya. Caranya gini, adik-adik bandingkan antara H dan O2. Ini caranya membandingkan ini 4 dibanding 1. Jadi 4/1 ini ya. Jadi istilahnya yang direaksikan ini dibagi dengan pembandingnya itu sama 16:8. Ini kecil mana? Kecilan yang mana? Jadi misalkan ini kan 4, ini 2. Berarti lebih kecil yang oksigen. Nah, gitu ya. Jadi yang dilihat bukan 4 gram 16 gramnya. Tapi adik-adik bagi dulu sama pembanding masanya, baru kecil mana ya. Jangan salah paham. Nanti dipikirnya, kok ini 4 kan lebih kecil. Bukan, dibagi dulu. Nah, maksudnya apa kok? Nanti yang lebih kecil ini habis duluan, misalnya habis. Ya, jadi maksudnya apa kok? Jadi kalau direaksikan kita campur, itu nanti yang unsur itu habis duluan, yang satunya itu sisa, misalnya gitu. Ya, jadi nanti ini yang sisa. Nah, kok istilahnya habis gimana? Jadi nggak ada sisanya, gitu. Kalau nggak ada sisanya, berarti yang bereaksi berapa banyak? Ya sama dengan mula-mulanya, ya 16 sama 16 ini. Ya, istilahnya kan mula-mula ada 16, begitu dicampur, direaksikan, ya 16 itu habis semua ya. Berarti yang bereaksi 16, sisanya nggak ada di dalam campuran itu, ya, si oksigennya. Nah, hidrogennya berapa? Hidrogennya gini, kok ada istilah ini kan perbandingnya 1/8, ini 16. Biasanya kalau istilah di sekolah yang ditanya dibagi yang diketahui, jadi dengan pembanding massa ini ya, dikali yang diketahui massa yang habis ini, jadi kali 16, jadi 2 gram. Atau biasanya hukum menyebutnya dengan bentuk L terbalik, huruf L terbalik. Jadi misalkan ini kan perbandingannya 1/8. Jadi 1/8 ini kan bagi itu kan sama dengan per ya, jadi per. Jadi 1/8 kali 16. Jadi istilahnya bentuk L terbalik. Kalau huruf L kan gini ya. Jadi ini seperti terbalik gini atau gini, terbalik ya. Loh kok nggak, jadi nanti adik-adik nggak mungkin sampai salah 8/1 kali 16. Nah, ini kan bentuk 7 terbalik, ini huruf angka 7 terbalik. Nah, itu tidak boleh, harus tegak lurus gini. Jadi 1/8 kali 16, sederhananya gitu. Mungkin kalau adik-adik lupa teori yang ditanya, dibagi yang diketahui kali diketahui, kan kadang bingung ya istilah kata itu. Jadi bentuk L aja, L terbalik. Nah, ini ketemu 2 gram. Jadi hidrogen yang bereaksi adalah 2 gram. Sisanya ada ini, hidrogennya sisa 4 kurangi 2, dikurang ya. Jadi nanti istilah ada kata kurang di sini. Jadi 4 ya 16 kurangi 16 kan habis. 4 kurangi 2 berarti ini 2 gram. Nah, sekarang berapakah air yang terbentuk? Nah, hukum Proust itu mengatakan yang bereaksi kan 2 gram sama 16 gram. Sekarang ya, jadi mula-mula ini istilahnya masih ada mula-mulanya, nanti bereaksi. Nah, yang bereaksi ini untuk membentuk air. Udah ya, tadi udah dilihat semua. Terus di sini sebelumnya nanti Ibu kasihkan tadi ada LKPD di Google
Google Classroom. Nah, di sini udah ada handout. Handoutnya nanti bisa di-download, nanti dibaca bersama-sama dengan temannya, dan LKPD-nya juga ada. Di LKPD nanti ada 2 video yang bisa kalian lihat. Di sini udah ada video yang pertama, linknya sudah Ibu tampilkan juga. Ini untuk video pertama, linknya bisa langsung dibuka. Video kedua, nanti pada video pertama sama kedua kalian langsung menuliskan alat apa aja yang dibutuhkan di video pertama dan kedua, dan juga bahan-bahan itu apa saja yang diperlukan. Kemudian bagaimana cara kerja pada video pertama dan kedua juga dituliskan. Dan untuk hasil pengamatan nanti zat yang terbentuk itu masanya berapa. Zat yang terbentuk di sini berarti zat apa direaksikan dengan zat apa, ditulis di kolom ini. Ini satu kelompok berisikan 4 orang, berarti di sini ada 3 kelompok berarti, atau ada 4 kelompok. Nanti 4 kelompok itu bisa diskusi lewat WA, grup WA. Gabung di grup WA semua kan ya? Ya, Bu. Ya, nanti silakan dibahas di grup WA, atau mungkin di sini ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya silakan. Mungkin ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya, Bu. Ya, silakan, Sheila bertanya. Apakah semua reaksi yang masa sebelum dan sesudahnya sama bisa disebut dengan hukum Lavoisier? Nah, apakah masa reaksi sebelum dan sesudahnya sama itu bisa diasumsikan dengan hukum Lavoisier? Nah, mungkin yang lain atau temannya mungkin ada yang bisa menanggapi, mungkin ada yang udah tahu. Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Maduri. Menurut saya tidak, karena kita harus melihat terlebih dahulu perbandingan massa unsur sebelum dan sesudah reaksi. Ya, benar sekali. Tadi udah dijelaskan di video ya. Untuk kenapa kok nggak bisa langsung kita asumsikan itu hukum Lavoisier atau kita jelaskan secara langsung? Karena nanti ada perbandingannya. Perbandingan tadi seperti kayak FES. Di situ nanti ada perbandingan 7:4. Maka 7:4 itu benar nggak sama dengan masanya? Nah, kalau benar sama baru bisa kita hitung atau jumlahkan. Kalau berbeda berarti kita harus mencari perbandingannya terlebih dahulu. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Sebelumnya mungkin ada yang mau menyimpulkan dari pertemuan hari ini. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Saya, Bu. Ya, silakan. Hukum dasar kimia ada 5, yakni 1. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yang menjelaskan bahwa jumlah massa zat-zat sebelum dan setelah bereaksi adalah sama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau menjelaskan bahwa dalam perbandingan massa Master Hun ngomong. Ya, bentar, mohon maaf untuk Mas Bustanul, silakan dimatikan terlebih dahulu karena temannya tadi mau menjelaskan. Ya, boleh dilanjutkan tadi Mbak Iva, silakan dilanjutkan. Ada 2 tadi untuk hari ini, pertemuan hari ini ada 2 yang kita bahas tadi. Hukum apa sama hukum apa tadi ada 2? Yang ke-1, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yang menjelaskan bahwa jumlah zat-zat sebelum dan setelah bereaksi adalah sama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yang menjelaskan bahwa dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya
selalu tetap. Di sini tadi yang kita bahas adalah hukum Lavoisier sama hukum Proust. Untuk hukum Lavoisier tadi untuk menjelaskan jumlah massa zat sebelum dan setelah bereaksi adalah sama. Sedangkan untuk hukum perbandingan tetap atau hukum Proust menjelaskan bahwa dalam suatu senyawa perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Nah, tidak ada yang ditanyakan ya. Ketua kelasnya kok nggak kelihatan tadi ya Mas Ferry. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Mungkin silakan untuk Mbak Maduri untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Mbak Maduri. Halo, apa suara saya terdengar? Bu, saya mau bertanya. Oh iya, silakan kalau mau bertanya. Untuk tugasnya apakah harus dikumpulkan sekarang? Untuk tugasnya Ibu beri waktu 2 hari ya. Jadi 2 hari silakan didiskusikan sama temannya. Setelah itu kalau udah selesai, silakan dikirim hasilnya ke Google Classroom. Ya, Bu. Ya. Tadi yang mau mengirim atau yang memimpin doa siapa? Mungkin Mbak Sela sekalian untuk memimpin doa karena kayaknya tadi Mas Ferry sama Maduri tadi kehilangan sinyal. Ya, Bu. Ya, silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu ya, teman-teman. Al-Fatihah. Terima kasih atas waktunya untuk pertemuan hari ini. Jaga kesehatan karena masih dalam masa pandemi. Jangan keluyuran dulu, stay at home. Jangan lupa cuci tangan setelah dari luar, pakai masker juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.